Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara sharing yang akan disampaikan nanti oleh rekan saya sebagai presenter, yaitu Bapak Sopandi. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Juraida, bisa juga dipanggil Dida. Hari ini saya bertugas menjadi host di ruang ini. Insya Allah nanti selain Bapak Supandi yang akan menyampaikan materi sharing kepada kita semua, saya juga ditemani oleh rekan saya, Ibu Siti Umu Kulsum, yang akan berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Sharing kali ini mengenai bagaimana tips-tips memulai menjadi penulis yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Sopandi. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan tugas kepada rekan saya, Ibu Siti Umu Kulsum, untuk memandu jalannya diskusi. Nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi paparan yang akan disampaikan oleh Pak Sopandi, kemudian nanti sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Siti Umu Kulsum. Rekan-rekan yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selama jalannya acara agar lancar, mungkin mohon maaf agar audionya di-mute-kan dulu. Terima kasih. Waktu dan room saya serahkan kepada Ibu Siti Umu Kulsum. Silakan Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dida. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali pada meeting VCT Batch 6 Wilayah 8 Kelompok 17. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada pengikutnya yang akan mendapat syafaatul uzma di yaumil jaza nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu Dida yang bertindak selaku host atas waktu dan kesempatannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu instruktur yang saat ini sudah berkenan hadir. Salam hormat saya kepada Ibu Resna, Ibu Neni, dan Bapak Ade Kosasi, juga kepada partisipan yang sudah hadir, yaitu Ibu Farika. Maaf, Ibu Bapak ya? Ibu Farika mungkin ya. Bapak Ibu hebat yang dirahmati Allah, pagi ini saya bertindak selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Paparan materi oleh narasumber. 3. Tanya jawab. Dan keempat, penutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja acara kita dengan melangkah pada acara yang pertama, yaitu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billahil. Bapak Ibu hebat, narasumber kita kali ini adalah seorang guru yang selesai dan memiliki segudang pengalaman yang dapat kita tiba. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber hari ini. Bapak Sopandi, Religion Teacher. Sebentar. Bapak Sopandi, SPDI, Religion Teacher and Graphic Designer. Profil, lahir di Bandung pada tanggal 28 Agustus 1979. Pernah menjadi pendidik di berbagai jenjang dengan berbagai disiplin ilmu. Jabatan terakhir sebagai guru pendidikan agama Islam dan Budi di SDN Sirnagali, Kecamatan Kutawaringin. Web sekolah https://sdnsirnagali.mysc.id. My blog https://guruagamabisa.blogspot.com. Professional experience, keguruan
dari tahun 2004 sampai sekarang. Guru bahasa Inggris kelas 1 sampai 6 SDN Setra Gali 1 Cangkuang. Guru kelas 4 SDN Setra Gali 1 Cangkuang Bandung. Guru PAI SMP Pasundan Cangkuang Bandung. Guru rumpun PAI MTS Nurul Falah Cangkuang Bandung. Guru matematika MA Nurul Falah Cangkuang Bandung. Kepala MDT Anur Cangkuang Bandung. Guru PAI SDN Sirna Gali Bandung. Organisasi dari tahun 2010 sampai sekarang. Kelompok Kerja Guru PAI atau KKG PAI. Sekretaris KKG PAI Kecamatan Kutawaringin 2010 sampai 2014. Ketua KKG PAI Kecamatan Kutawaringin 2014 sampai sekarang. Bidang DAI KKG PAI Kabupaten Bandung 2017 sampai sekarang. Operator database dari tahun 2013 sampai sekarang. Operator data, operator database Dapodik, manajemen kepegawaian di sekolah, manajemen sarpras di sekolah, dan operator pendampingan kurikulum 2013 Yadika Jelegong dan G7. Education, SMP Negeri 2 Banjaran, Jalan Kiang Roke Banjaran, Bandung, kelas A, tahun 1992 sampai 1995. SMA Negeri 1 Soreang, Jalan Soreang Banjaran, kilometer 2 Bandung, kelas IPA, tahun 1995 sampai 1998. Balai Latihan Instruktur BLIP, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bandung, Elektronika Arus Lemah, tahun 1999 sampai tahun 2000. STAI Yamisa Soreang, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, Soreang, Bandung, Oktober 2005. Demikian CV dari narasumber kita hari ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Itulah penggalan kalimat yang ditulis oleh novelis legendaris Indonesia, Pramudia Anantatur, dalam novelnya yang berjudul Rumah Kaca. Ia tulis novel ini sekitar tahun 1980-an. Beliau memang sudah tiada, namun hingga saat ini novel-novelnya masih sangat diminati. Tidak hanya oleh orang Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional. Begitu dahsyatnya menulis, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kalau kamu bukan anak raja, dan kamu bukan anak seorang ulama besar, maka jadilah penulis. Penulis adalah bekerja untuk keabadian. Secara terpisah, Sayyid Qutb, seorang ilmuwan yang juga sastrawan dan pemikir dari Mesir, pernah mengungkapkan bahwa peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi tulisan bisa menembus jutaan kepala. Siapa itu penulis? Apakah guru harus menulis? Ingin tahu bagaimana tips memulai menjadi penulis? Mari kita kupas tuntas tips memulai menjadi penulis bersama Bapak Sopandi SPDI. Pada Bapak Sopandi, saya persilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dida selaku host dan juga kepada seluruh instruktur yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, izinkanlah pada kesempatan ini saya mencoba berbagi mengenai dunia kepenulisan, ya. Mengenai dunia kepenulisan berkaitan dengan hal-hal mendasar yang ada dalam dunia kepenulisan. Jadi sebelum kepada hal yang lebih dalam, mungkin di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang dasar-dasar di dunia kepenulisan, yaitu dengan judul tips memulai menjadi penulis. Nah, sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar share, ya, karena memang secara realnya saya bukan penulis yang sudah mahir, ya. Saya masih penulis yang masih awam, yang amatiran, yang baru 6 bulan mungkin, ya. Alhamdulillah telah belajar menulis dengan grup
penulis Jawa Barat. Walaupun demikian, mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini bisa berguna bagi Bapak Ibu semua. Baik, yang pertama, judul materi kita kali ini adalah tips memulai menjadi penulis. Adapun bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang 4 poin ya, yang paling utama. Yang pertama, definisi penulis ya, nanti di bagian pertama. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang mengapa guru harus menulis. Lalu yang ketiga, apa itu manfaat menulis. Yang keempat, bagaimana tips-tips memulai jadi penulis. Lalu yang kelima itu nanti ada literatur atau daftar pustaka yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Baik Bapak Ibu partisipan atau peserta yang berbahagia, juga kepada ini Ibu moderator, jelas suara saya kedengaran? Halo? Suara saya jelas kedengaran? Kalau oleh Ya, saya jelas, Pak. Ya. Panceran saya. Siap. Baik, pertama sesuai dengan daftar isi kita akan menjelaskan dulu tentang definisi penulis ya. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, kata penulis jika kita lihat itu gabungan dari imbuhan pe dan kata dasar tulis. Pe ditambah tulis sehingga jadi penulis. Nah, kata tulis ini ya, dalam KBBI itu diartikan sama dengan menulis. Kalau Bapak Ibu lihat dalam KBBI Daring ya, KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, itu kata tulis itu sama diartikan sama dengan menulis. Dan masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa menulis itu adalah membuat huruf, angka dan sebagainya dengan pena, pensil, kapur dan sebagainya. Juga diartikan definisi menulis itu melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Nah, selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulis itu juga diartikan sebagai orang yang menulis. Dalam Wikipedia itu penulis adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis. Jadi secara sederhana ya, definisi penulis itu adalah orang yang menulis, melakukan pekerjaan menulis atau merangkai kata, entah panjang atau pendek, entah itu puitis atau formal, dan apapun itu mereka itu disebut sebagai penulis ya. Jadi secara sederhana bahwa apapun tulisan baik itu pendek atau panjang, selama dia menggunakan tangannya untuk merangkai kata itu disebut penulis. Selanjutnya mengenai yang utama mengapa guru harus menulis. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita merenungkan kalimat yang ada di bawah ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang ditelan masyarakat dan sejarah. Begitu kata Pramudia, almarhum Pramudia Anantatur. Selanjutnya lagi dari Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak seorang ulama besar, maka jadilah penulis. Nah, penggalan-penggalan kalimat tersebut seyogyanya bisa membuat kita terinspirasi untuk menulis. Bahkan pepatah lama ya, seorang filsuf Prancis yaitu Descartes ya, beliau mengatakan cogito ergo sum ya. Cogito ergo sum itu dimana artinya aku berpikir maka aku ada. Jadi maksudnya kalimat ini membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang sendiri. Seseorang tidak akan eksis tanpa berpikir, dan hasil pemikirannya akan lenyap dalam sejarah jika ia tidak tulis dan tidak publikasikan. Saya merasa yakin bahwa setiap manusia itu diciptakan memiliki kemampuan untuk menulis. Pertanyaannya hanya saja kemampuannya tersebut dipakai atau tidak ya. Nah ini nah.
Itu pertanyaan yang mendasar ya. Sebab kita harus akui ya bahwa hampir setiap umat manusia yang hidup di zaman modern saat ini sejak usia dini sudah diajarkan bagaimana cara menulis. Entah itu menulis surat, memo, menulis pesan di perangkat komunikasi ya atau di media sosial yang sering kita lakukan, atau sekedar mengupdate status media sosial ya. Nah, jadi menulis itu sebenarnya tidak sulit karena sudah menjadi kegiatan rutin apalagi bagi kita yang profesinya sebagai guru ya. Namun salah satunya adalah karena mungkin kita belum terbiasa atau belum menjadikan suatu kebiasaan. Nah, jadi kalau ditanya mengapa guru harus menulis, secara terperinci sebenarnya saya juga sulit menyampaikannya secara tertulis ya. Meskipun saya sadari secara sadar bahwa tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, yang namanya guru itu ya memang harus bisa menulis. Memang berbagai alasan dan alergi muncul ketika mungkin sebagian dari kita ditanya atau dihadapkan pada keharusan untuk menulis. Nah, mungkin alasan-alasan bermacam-macam ya. Nah, oleh sebab itu ini mungkin harus menjadi cambuk bagi kita ya. Apalagi di masyarakat yang ada di luar sana mungkin menganggap kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang intelek dalam arti mengetahui bagaimana teknik yang benar untuk menulis dan membaca. Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada dan yang berbahagia ya. Ada beberapa hal sebelum saya membahas satu persatu mengapa guru itu harus menulis ya. Mungkin bisa melihat sejarah diantaranya bahwa R.A. Kartini ya, beliau menggunakan tulisan itu untuk mempengaruhi orang lain agar mau memberi kesempatan yang sama pada wanita untuk mencapai pendidikan. Itu dampaknya abadi sampai sekarang, sehingga sekarang kita kenal dengan nama emansipasi wanita. Itu semua karena memang hasil dari interpretasi tulisan yang ia tulis dalam surat kabar ya, ataupun di organisasi-organisasi pemuda ya pada zaman dulu, dari Perhimpunan Indonesia yang diketuai oleh Muhammad Hatta ya, Dr. Anas Muhammad Hatta itu menerbitkan majalah tentang Indonesia Merdeka. Dan juga Makhapelar ya, buku ditulis oleh Douglas Dekker itu, sehingga sistem tanam paksa dihapuskan itu karena tulisan. Jadi ternyata memang seperti tadi kata di awal ya, di awal prolog seperti yang disampaikan oleh moderator, bahwa seorang Sayyid Qutb mengatakan bahwa peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi tulisan bisa menembus jutaan kepala. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan. Jadi mengapa guru harus menulis? Nah, dari berbagai penjelasan tadi tidak ada paling tidak ada beberapa alasan ya mengapa guru itu harus menulis. Yang pertama adalah karena guru merupakan profesi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Di sekolah, guru mengajarkan kepada siswa tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berbagai metode digunakan untuk memudahkan siswa menerima dan memahami apa yang diajarkan sehingga mampu menyerap ilmu yang disampaikan atau dipelajari. Jadi salah satu alasan mengapa guru harus menulis ya karena guru merupakan profesi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, karena guru juga merupakan profesi yang berhubungan dengan keterampilan. Di sini artinya bahwa guru juga mengajarkan kepada siswa untuk terampil melakukan sesuatu ya, sehingga mampu berkreasi dan kreatif. Guru juga bisa berinovasi dalam kegiatan belajar baik dari segi metode, media ataupun strategi. Nah, jika hal ini tidak dituliskan atau disebarluaskan, bagaimana guru lain bisa tahu hal tersebut bermanfaat? Dan banyak yang akan terbantukan dengan menduplikasi metode, media atau strategi yang telah dilakukan dan berhasil dengan baik. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu,
salah satu alasan mengapa guru harus menulis adalah tuntutan profesi, ya. Tuntutan profesi ini mengharuskan guru menulis, terutama guru yang sudah berstatus ASN, ya. Untuk naik pangkat kita dituntut untuk kreatif, membuat tulisan, baik itu berupa buku, baik itu berupa PTK, ya, karya tulis ilmiah, modul ataupun artikel. Meskipun kenaikan pangkat itu beberapa tahun lagi, jangan berpikiran nanti saja, masih lama. Tapi justru harus dimulai dari sekarang, ya. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Sesuatu itu sebaiknya jangan ditunda-tunda. Lalu yang keempat, teladan bagi peserta didik. Alasan yang keempat mengapa guru harus menulis adalah ini merupakan teladan yang positif bagi peserta didik. Dengan memberikan keteladanan menulis tentang tanggapan siswa akan berbeda-beda, ya, dibandingkan bila kita hanya menyuruh. Namun bila kita langsung memberikan teladan dalam bentuk menulis, dan bahkan kalau mampu kita tunjukkan hasil tulisan kita, baik itu yang sudah terbit ataupun yang belum, juga tidak apa-apa, kita tampilkan kepada siswa. Ini akan jadi motivasi tersendiri bagi siswa untuk meneladani kita sebagai guru. Lalu yang kelima atau yang terakhir, di antara kesimpulan yang telah dijelaskan tadi mengenai mengapa guru harus menulis, adalah ini merupakan bentuk dukungan dari gerakan literasi bangsa, ya. Seperti kita ketahui, gerakan literasi bangsa yang dicanangkan pemerintah itu mengajak kepada generasi kita untuk gemar membaca. Maka diperlukan jumlah bacaan yang banyak, yang bersifat informatif, bermanfaat, dan bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Jika sumber bacaan tidak ada, dan jumlahnya terlalu sedikit, pastilah mereka akan berpindah ke lain hobi dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan, ya, jika sesuatu yang sebenarnya keahlian kita justru ditulis oleh orang lain terlebih dahulu. Oleh karena itu, guru haruslah menulis agar jumlah bacaan di Indonesia semakin banyak dan kreatif. Baik, selanjutnya manfaat menulis. Bapak Ibu, tentu saja, ya, bahwa setiap kegiatan baik, setiap kegiatan positif itu akan mengandung manfaat. Nah, di antara manfaat yang telah penulis rangkum, ya, dari menulis, ya, terutama penulis banyak sekali masukan setelah membaca dari salah satu situs tempat menulis, ya, yaitu Kompasiana. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki akun dan sudah menyebarkan tulisannya di sana, ya. Di antaranya ada 10 manfaat dari menulis, ya. Ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah manfaat menulis itu adalah mendorong untuk banyak membaca. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan harap kita bisa menjadi penulis yang terampil dan handal jika tidak diawali dengan banyak membaca. Jadi sekali lagi, jangan harap kita bisa menjadi penulis yang terampil dan handal kalau memang kita tidak diawali dengan hobi membaca. Tingkat pengetahuan, kapasitas, dan wawasan seseorang salah satunya ditentukan oleh apa yang dibacanya. Jika otak diibaratkan sebuah gudang, maka membaca itu adalah upaya memasok bahan dan barang yang disimpan dalam gudang itu. Namun ketika sudah tersimpan, harus ada sirkulasi dan bentuknya adalah menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua, manfaat menulis adalah memiliki wawasan luas. Membaca dan menulis itu akan memiliki korelasi yang kuat. Jika seseorang sudah memiliki kegemaran menulis, maka sudah dipastikan ia adalah seorang yang suka membaca. Tentu saja kompensasinya adalah ketika getol membaca, maka pasti pengetahuan dan wawasannya pun akan luas.
Lalu yang ketiga, bisa membuat buku bahan ajar. Nah, ini sebagai guru ya. Sang guru yang mahir menulis, maka ia akan bisa menyusun atau membuat buku bahan ajar sendiri. Tentu saja ketika ia menulis sendiri akan lebih tahu dan lebih paham apa poin-poin yang harus ditulis tentang pelajaran yang akan disampaikan. Artinya ia sudah punya frame ya yang akan diajar dan diperjelas melalui bahan ajar yang disusun tersebut. Lalu manfaat yang keempat, mengikat ilmu pengetahuan. Suatu ungkapan mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulis. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi di masa silam karena ada yang mendokumentasikannya. Jika tidak tentu kita tidak pernah tahu ya sejarah penjajahan di Indonesia atau apa yang terjadi di luar Indonesia atau di luar negeri. Semua itu adalah rangkaian dari fakta dan peristiwa yang bisa diikat yaitu melalui tulisan dan bisa kita pelajari, bisa kita pahami sekarang itu dari lewat tulisan. Makanya tulisan itu adalah manfaatnya untuk mengikat ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya manfaat yang kelima adalah melatih kemampuan berbahasa Indonesia. Nah, sebagai seorang pendidik tentunya dituntut kita memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena bahasa itu mencerminkan martabat bangsa. Kemampuan bahasa Indonesia yang baik akan diasah salah satunya dengan menulis. Karena setiap kata yang dituangkan itu lahir dari seleksi pemikiran yang ada di otak kita. Lalu yang keenam, manfaat menulis adalah memperlambat kepikunan. Nah, ini berdasarkan penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu cepat pikun itu adalah karena memaksimalkan penggunaan otak. Yaitu karena kurang memaksimalkan penggunaan otak. Maaf ya. Jadi aktivitas membaca dan menulis itu merupakan salah satu bentuk untuk memanfaatkan ruang otak agar tetap aktif sehingga memperlambat terjadinya kepikunan. Nah, jika guru telah pensiun namun ia tetap rajin menulis, maka setiap hari ia berarti telah mengasah terus otaknya. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, memotivasi siswa. Jika guru seorang penulis, maka dipastikan ia akan menularkan keterampilan itu kepada pelajarnya. Siswa yang diajar oleh guru yang pandai menulis itu akan didorong untuk ikut menulis yang memiliki banyak manfaat. Jika siswa tersebut terampil, maka nanti akan lahir generasi yang akan melahirkan karya-karya yang inspiratif dan kreatif. Kemudian selanjutnya tentu mendapatkan penghasilan tambahan ya. Ada orang yang secara sadar memilih menjalankan profesi sebagai penulis karena memang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian selanjutnya yang kesembilan yaitu memenuhi syarat kepangkatan. Nah, seperti tadi diuraikan mengapa guru harus menulis ya, karena tuntutan profesi. Nah, ini juga salah satu syarat kepangkatan, terutama bagi guru yang berstatus ASN. Ini wajib bahwa ketika kita mau mengajukan naik tingkat, kita harus membuat PTK atau karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di antara manfaat menulis adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mengenai tips memulai menjadi penulis. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya banggakan, saya beruntung sekali ketika 6 bulan ke belakang saya bergabung dengan sebuah grup WA ya, atau WA group, yaitu grup WA KGPJB, Komunitas Grup Penulis Jawa Barat. Nah, di WA tersebut saya banyak belajar tentang dunia kepenulisan. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan dunia kepenulisan itu mulai dari teori, konsep, sistematika, prosedur, tips dan trik menulis, bimbingan dan revisi penulisan sampai tugas praktek menjadi sebuah buku itu saya dapatkan dari komunitas tersebut. Di antara beberapa catatan yang saya kurasi untuk tips memulai menjadi penulis, yang pertama adalah
menulis sekarang juga. Nah, jadi salah satu tips yang unik ini ketika disampaikan dalam grup tersebut ya, yang saya terima adalah ketika kita mau memulai menjadi penulis, apa saja tipsnya? Yang pertama, kata beliau ya, terutama saya sangat salut sekali kepada Bapak Cucu, Bapak Prawiro, Bapak Dodi, Queen Erni, dan pengurus-pengurus yang lainnya, pengurus KGPJB yang selalu memotivasi ya bagaimana kita menjadi penulis. Nah, salah satu yang saya kurasi diantaranya adalah tips memulai menjadi penulis itu adalah menulis sekarang juga. Jangan pedulikan apakah hasil tulisan kita nanti bagus atau tidak. Nyahkanlah rasa lagu ya. Kalau Anda tidak berbakat jadi penulis, karena yang dibutuhkan hanya satu sebenarnya. Bukan bakat dulu, tapi konsistensi. Konsistensi dalam menulis. Secara tidak langsung, kualitas tulisan Anda, jika Anda konsisten, maka kualitas tulisan Anda insya Allah akan berjalan meningkat seiring dengan waktu berjalan. Lalu yang kedua, tips memulai menjadi penulis adalah tentu saja banyak membaca. Kita tidak perlu membaca semua genre dulu ya, atau genre buku. Semua genre buku jangan semua dibaca. Kita bisa memilih salah satu genre yang paling kita sukai. Nah, lalu kita fokus pada genre itu ya. Misalnya Anda ingin menulis novel, atau novelnya misalnya novel remaja, fokuslah pada buku itu ya, sebanyak mungkin cari novel-novel lalu kita baca. Di sana kita akan banyak sekali pengetahuan dari berbagai hal ya, baik itu mengenai segi penyajian, alur cerita, ataupun tentang kebahasaan, diksi-diksi, kata-kata yang tepat untuk dipilih dalam cerita novel tersebut. Dan begitu pula untuk buku-buku yang lain, coba fokuskan banyak membaca, tidak usah banyak membaca buku-buku semua buku ya. Fokuskan aja dulu kita sukanya mau membaca apa. Kalau memang kita mau menulis, fokus dulu ya. Selanjutnya yang ketiga, mengirimkan tulisan. Nah, jadi untuk menjadi tolak ukur tulisan kita ini menarik atau tidak ya, dengan mengirimkan ke penerbit ataupun media. Ya pastilah pada awalnya mungkin kita akan merasa kurang pede ya. Nah, walaupun memang pada awalnya kita kurang pede atau coba kita lakukan kemudian kita ditolak naskahnya, maka yakinlah bahwa suatu saat tulisan Anda pasti akan dimuat ya. Karena apalagi di zaman sekarang ya, sebenarnya banyak penerbit yang yang merangkul seluruh para penulis yang mau mengirimkan tulisannya ya. Jadi jangan takut untuk ditolak, karena seperti akan ada jalan ketika kita tulisan kita ditolak, siapa tahu penerbit yang lain akan menerima ya. Jadi coba saja kirimkan tulisan ketika tulisan kita sudah ditulis. Selanjutnya ini follow media sosial penulis idola ya. Nah, ini sangat penting sekali, dan yang sangat dirasakan oleh saya secara pribadi adalah ketika saya mengikuti grup WA KGPJB tadi ya, Komunitas Guru Penulis Jawa Barat. Asalnya saya juga orang yang kosong, tidak bisa menulis sama sekali ya. Hanya di sekolah itu mengajar keseharian. Tapi dengan bergabung grup ini, banyak sekali motivasi ilmu yang sungguh sangat bermanfaat dan sangat bagus sekali yang saya rasakan. Sehingga alhamdulillah selama 6 bulan saya bergabung dengan grup tersebut, akhirnya saya bisa membuat sudah mengeluarkan 4 buku ya, walaupun bukunya buku antologi. Alhamdulillah berkat bergabung dengan grup tersebut, terpacu diri kita untuk menulis. Lalu yang kelima, tips memulai menjadi penulis adalah bergaulah dengan penulis sebanyak mungkin. Nah, hal ini mungkin jangan jauh-jauh dulu ya. Di Kabupaten Bandung juga banyak sekali penulis-penulis yang bisa kita temui, ataupun mungkin sekarang di internet bisa Bapak Ibu lihat biografinya ya. Nah, banyak cara lah bagaimana bergaul dengan penulis, atau mungkin juga dengan teman kita ya di sekolah. Dia kita bisa sharing
untuk dengan penulis. Jadi makna bergaul dengan penulis ini bukan artinya memang dengan penulis yang mahir itu memang harus, tapi dengan penulis biasa juga tetap kita harus bergaul karena kita akan dapatkan berbagai ilmu. Insya Allah ilmu itu dapat kita dapatkan tidak kita sangka ya, bisa dari mana saja. Nah, itu mengenai tips memulai menjadi penulis. Ibu moderator? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Masih panjang waktu saya ya? Ya. Tinggal sekitar 7 menit lagi ya. Tapi karena tadi kita mulainya agak telat juga ya. Oh iya. Baik. Ya, baiklah. Suara saya kedengaran, Pak? Iya. Gimana, Halo? Ibu? Halo, suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Suara Ibu. saya jelas? Iya, kedengaran jelas. Jelas Ibu, Ya. suara Ibu jelas Bu. Silakan Bu, lanjutkan Bu sesi berikutnya. Alhamdulillah. Setelah tadi beberapa saat kehilangan sinyal, alhamdulillah akhirnya bisa masuk lagi ya. Terima kasih kepada Bapak Sopandi. Paparannya demikian jelas dan sangat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk memulai menjadi penulis. Khususnya bagi saya sendiri yang memang bagi saya terasa baru cita-cita dari dulu ya ingin menjadi penulis gitu, tapi dari mana mulainya gitu, selalu ada pertanyaan seperti itu. Selanjutnya marilah kita buka forum tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang akan bertanya langsung kepada narasumber, saya persilahkan. Enggak. Dan maaf barangkali tadi ada yang mengirim chat selama saya terlempar tadi, jadi saya tidak bisa membaca. Barangkali ada yang bertanya, maaf tidak bisa membaca. Ibu Umu, itu tampak di layar monitor. Ibu Farika siap untuk mengajukan pertanyaan dan sudah saya unmute mic-nya. Oh iya, silakan. Mangga, silakan kepada Ibu Farika. Ya, Assalamualaikum untuk semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Tadi menyimak pemaparan dari Bapak Sopandi tadi, materinya saya sangat tertarik gitu ya, karena kebetulan saya juga sebetulnya senang menulis, tapi itu bakat yang terpendam gitu ya Pak, memang susah sekali mungkin ketika kita sudah punya ide ini itu, tapi untuk menuangkan ke dalam sebuah tulisan itu memang kadang suka banyak kendala gitu ya Pak. Dan saya bukannya mau memberikan pertanyaan, hanya menanggapi dan mengajak juga Bapak Ibu yang lain, apabila misalkan tadi kan kebetulan Pak Sopandi juga tergabung ke dalam ini ya grup penulis-penulis juga. Barangkali nanti di antara Bapak Ibu ada yang senang menulis artikel, boleh nanti dikirim ke saya, nanti akan saya publish di media online. Kebetulan karena saya juga bekerja di situs media online gitu ya, dara.co.id. Kalau misalkan kantornya itu di Sarana Pancakarya, itu adalah situs berita sebetulnya, tapi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu nanti ada tulisan mengenai pembelajaran atau apapun itu artikel, boleh nanti dikirimkan. Jadi nanti kan lebih bermanfaat juga ya tulisannya itu mungkin. Nah, ya bagus. Karena kalau misalkan sekarang ya, kita betul sekali, membuat buku gitu ya, kita bisa sih sebetulnya membuat buku, mau itu berupa buku pembelajaran diterbitkan ke perusahaan penerbit gitu ya, atau mungkin nanti kita membuat tulisan-tulisan untuk siswa kita gitu ya saat pembelajaran. Nah, tapi kebetulan juga saya memang dari dulu bergelutnya di dunia jurnalistik gitu ya, wartawan dari sananya mah. Semenjak saya kuliah saya sering menulis artikel ataupun itu berita, dan saya mengirimkannya ke koran-koran gitu sebelum saya bekerja dulu. Nah, dan sekarang saya memiliki kesempatan juga saya menjadi seorang guru dan juga saya bekerja menjadi editor bahasa di dara.co.id. Sehingga saya juga mengajak Bapak Ibu kalau misalkan memang punya tulisan atau punya apapun itu yang memang itu akan bermanfaat bagi orang untuk dipublish, saya fasilitasi gitu ya, nanti biar saya ke kantor tinggal mempublish. Kan misalkan Pak Sopan ini banyak tulisannya nih tentang ini, jadi kan nanti lebih bermanfaat
Nanti saya kasih linknya, anak-anak kan tinggal ngeklik, oh ini ternyata pembahasannya seperti Iya, itu sih bagus itu ingin Bu. saya tanggapinya dan saya sangat berterima kasih juga ya ini saya ikutan ke sini juga. Oh iya, seharusnya seperti ini untuk menjadi guru mengenai penulis gitu. Terima kasih sih Pak, itu aja saya ingin menanggapinya dan mengajak juga ke yang lain. Terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Host juga semuanya Pak Sopandi. Terima kasih. Sama-sama Bu Iya, Farika. sama-sama. Terima kasih Sama-sama Ibu sekali. Rika. Eh, iya, Alhamdulillah ternyata di sini banyak bakat-bakat yang terpendam. Nah, Ibu Farika tadi memberikan alamat yang bisa eh, eh, ditujukan yang bisa kami kirimi tulisannya Bu ya. Kalau bisa tolong ditulis di kolom chat saja alamatnya Bu. Tadi saya tidak sempat menulisnya. Jadi Ibu Farika tadi mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin semacam masukan. Terima kasih Ibu Farika. Barangkali yang lainnya ada yang akan bertanya, silahkan. Saya ingatkan bagi para partisipan yang belum mengisi lembar presensi, silahkan tautan presensi sudah di-share di kolom chat. Waktunya tinggal 6 menit menuju jam 11, Bu. Iya, baiklah Bapak Ibu, mungkin kita tutup saja ya. Ya, mungkin saya menyimpulkan dulu mungkin ya dari materi, mungkin cukup Iya. hanya sebentar saja yang kata-kata singkat yang saya kutip dari Bapak Wijaya Kusuma ya, bahwa kesimpulannya mengenai penulisan itu beliau mengatakan menulislah terus setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Begitu kata Wijaya Kusuma. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya pribadi adalah orang yang pertama kali melakukan menjelaskan tentang tips menulis. Walaupun demikian niat saya adalah untuk berbagi, mudah-mudahan bisa memotivasi terutama terkhususnya guru ya untuk memulai menulis dari sekarang. Jangan lihat apakah menulisnya itu baik atau tidak, tulis aja dulu sesuai dengan gerakan tangan, lalu nanti bisa dipublikasikan seperti tadi, bisa bergabung. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung kan ada SPK ya, seperti tadi Ibu Farika ya. Insya Allah sekali lagi menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, alhamdulillah. Sebentar dari Bapak atau Ibu instruktur ada yang akan disampaikan Bapak Ibu? Ditutup dulu Bu, kita tutup dulu. Ya, mangga. Alhamdulillah acara demi acara telah terlaksana dengan lancar. Marilah kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat selaku instruktur dan peserta yang telah setia mengikuti acara ini. Insya Allah waktu yang kita luangkan akan dicatat sebagai ladang pahala yang akan membuahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Moderator. Iya. Alhamdulillah kegiatan kali ini sudah bisa berlangsung dengan baik, sinyal juga alhamdulillah suara lancar. Tadi sempat Ibu agak terlempar ya Ibu Umu, tapi bisa bergabung kembali. Materinya sangat bagus sekali dan tadi masukan dari Ibu Farika betul-betul bisa memotivasi ya, karena ada rekan kita guru yang bisa membantu mempublikasikan tulisan kita. Dan tadi materi dari Pak Sopandi juga sangat memotivasi. Memang yang paling susah itu memulai ya, memulainya itu susah gitu. Karena kata teman-teman yang suka menulis sih kalau udah memulai itu biasanya kesananya insya Allah lancar. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih termotivasi untuk dapat menjadi penulis sehingga ilmu yang kita miliki pun bisa terbagi kepada lebih banyak orang. Demikian kegiatan meeting room kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Bapak Sopandi yang telah menjadi presenter, kemudian rekan saya Ibu Siti Umu Kasum yang sudah menjadi moderator, Ibu Farika yang sudah setia hadir dari awal sampai akhir, hatur nuhun pisan jazakillah khairan katsiron, juga Bapak dan Ibu instruktur yang terus setia mengamati dan hadir di ruangan ini.
Terima kasih kepada semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.